Marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara hati dan imanmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Dan kita bersyukur kita bersekutu bersama dengan tamu kita yang datang dari jauh. Bersekutu bersama dengan kita sambil mendengar firman Tuhan, sekaligus juga memohon topangan uluran tangan dari kita semua. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat 5. Saya baca untuk kita semua. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Bapak Ibu, saya bersyukur diberi kembali kesempatan bersekutu bersama melayani di Gereja Karo yang kita kasihi ini. Ini kedua kali kami melayani di tempat ini. Semoga Gereja Karo Batang Serangan tidak kapok-kapok menerima kami melayani di tengah gereja kita. Oleh karena itulah pula tema yang sangat menarik bagi kita, agar kita semua hidup dalam pendamaian yang dikerjakan oleh Tuhan bagi kita. Bapak Ibu, kita mengetahui surat Roma ini ditulis oleh Paulus kurang lebih tahun 57 Masehi. Warga jemaat terdiri dari orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi. Namun meski mereka sudah sama-sama Kristen memuji Tuhan, tapi pertengkaran terus juga dipelihara. Jadi memuji Tuhan jalan,
tapi bertengkar juga jalan. Mengapa? Karena meskipun orang Kristen yang datang dari Yahudi sudah percaya kepada Yesus, namun mereka masih bertahan, keselamatan itu tetap harus lewat hukum Taurat. Meskipun sudah percaya kepada Yesus. Di sisi lain, orang Kristen non-Yahudi ini tidak lagi terikat dengan hukum Taurat. Jadi dua-duanya sedikit bertentangan, karena di satu sisi orang Kristen Yahudi meski sudah percaya, tapi tetap mengatakan hukum Taurat itu sebagai jalan keselamatan. Tetapi orang Kristen non-Yahudi tidak lagi terikat dengan hukum Taurat. Maka jadilah mereka sambil memuji Tuhan, sambil bersaing juga. Sambil memuji Tuhan, saling juga memelihara dendam di antara mereka. Bapak Ibu yang kekasih, menghadapi itulah surat Roma ini datang. Bahwa kita semua sungguh-sungguh telah dibenarkan oleh iman. Bukan lagi oleh hukum Taurat. Tetapi meski kita diselamatkan oleh iman, bukan berarti kita abai terhadap hukum Taurat. Dan di sisi lain, meskipun non-Yahudi itu yakin setelah dibenarkan oleh iman, bukan berarti mereka tidak memakai hukum Taurat. Dua-duanya mereka harus memakainya. Oleh karena itu sangat tepat kalau sejenak kita membaca Bapak Ibu Galatia 3 ayat 24. Bahwa hukum Taurat itu adalah penuntun. Kalau dalam bahasa kami Batak Toba disebut dengan siparorot. Kalau ibu-ibu menggendong anaknya, itulah siparorot. Tapi kalau anaknya sudah besar, tak mungkin terus memakai siparorot. Nanti nggak berkembang anaknya. Oleh karena itu, pedagogos ini kita pakai terus sampai Kristus datang. Sehingga bila kita benar-benar sudah yakin selamat oleh karena iman, maka buktinya, tandanya kita harus hidup dalam hukum Taurat. Tetapi motivasinya bukan lagi dalam rangka beroleh keselamatan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Saudaraku yang kekasih, keselamatan itu kita terima sesuai dengan tema kita minggu ini, hidup dalam pendamaian. Pendamaian di sini baiklah kita maknai bukan sekedar kita berdamai dengan seseorang akrab, tetapi yang dimaksud Rasul Paulus di sini jauh lebih mendalam dari memaknai hidup dalam perdamaian itu. Ada beberapa hal perdamaian yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam teks yang kita baca ini. Pertama, kalau kita baca di ayat 3. Kita bermegah dalam kesengsaraan. Jadi berdamai dengan Tuhan itu mengakibatkan setiap orang percaya itu kalaupun menghadapi kesengsaraan, tetapi dia tidak menangisi kesengsaraan itu. Atau dia tidak lagi menghindarinya. Atau dia tidak menjadi kalah terhadap kesengsaraan yang kita hadapi. Berbagai kesengsaraan yang kita alami Bapak Ibu sekarang dalam hidup sehari-hari, bisa saja itu terjadi oleh karena tekanan di kantor,
atau tekanan bahkan di tengah-tengah keluarga. Ada juga istri yang tertekan oleh kami bapak-bapak ini. Tapi tak sedikit juga bapak-bapak tertekan oleh ibu. Itu lebih parah itu. Kesengsaraan itu juga bisa menyangkut kemiskinan. Usaha yang tidak berhasil. Kebun sawit yang dicaplok oleh Agrinas. Itu juga kesengsaraan kita. Kemiskinan. Atau juga kesulitan. Termasuk kesulitan kita akhir-akhir ini menyangkut BBM. Mudah-mudahan Pertalite terus bertahan. Tapi kalau yang lain naik akan terus. Jangankan minyak naik, nanti sayur juga akan naik. Akhirnya nanti kita tidak memiliki ekonomi yang kuat, ketahanan pangan di tengah-tengah keluarga kita. Kesengsaraan ini juga bisa karena dibenci. Kalau kita melakukan kejahatan dibenci masih mending. Tapi ini kalau kita melakukan kebaikan terus dibenci, kita menghadapi kesengsaraan itu. Tapi orang yang berdamai dengan Tuhan lewat Rasul Paulus ini mengatakan orang yang diperdamaikan dengan Tuhan itu memiliki cara pandang atau paradigma yang baru menyangkut kesengsaraan. Kita boleh bahkan bermegah lewat kesengsaraan itu sendiri. Sebab dengan bermegah dalam kesengsaraan kita akan menjadi tahan uji. Inilah yang pernah diungkap oleh Tuhan Yesus juga dalam Yohanes 16 ayat 33. Memang kamu akan menderita dalam dunia ini. Tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia ini. Ibarat sisa-sisa penyakit yang telah dilemahkan, seperti itulah sebetulnya kesengsaraan yang kita alami. Para dokter akan biasanya menyuntikkan itu kepada seseorang yang sakit, tapi karena dia sudah dilemahkan, orang yang sakit itu memiliki kekuatan lebih dengan sel-sel darah putihnya melawannya. Sehingga meskipun bibit-bibit penyakit itu sepertinya membuat kita sakit, tetapi penyakit itu tidak lagi mengalahkan kita. Kalau Andar Ismail, Bapak Ibu memberikan analogi dengan telur yang dimasukkan ke dalam panci yang panas, yang awalnya telur itu lembek, tapi setelah masuk dalam panci yang panas itu, maka dia menjadi kuat, menjadi keras. Itulah orang yang diperdamaikan dengan Allah, dia bisa bermegah dalam kesengsaraan yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang kedua, sebagai tanda bahwa kita telah diperdamaikan dengan Tuhan, ialah kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Orang yang diperdamaikan dengan Tuhan menjadikannya orang yang tekun dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam bahasa Yunani disebut dengan hupomone, yang artinya kesabaran yang aktif. Jadi bukan sabar mengalah terus, tapi sabar sambil aktif mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Lihatlah Bapak Ibu salah satu contoh kisah Ayub. Yang setelah teman-temannya semua meninggalkan dia, tentu benteng terakhir ialah istrinya. Kalau teman-teman tak bisa setia, okelah,
Tapi kalau istri tak mungkin meninggalkan dia. Tapi ternyata benteng terakhir yang dia anggap oleh Ya Ayub akan menolong dia, turut juga meninggalkan dia. Malah lebih parah dari sahabatnya mengatakan, Tuhanmu telah membiarkan engkau seperti ini. Tapi karena Ayub bertekun dalam kesengsaraan yang dialami, Tuhan berjanji akan melipat gandakan apa yang hilang dari kehidupannya. Dan alhasil betul-betul Tuhan menggandakan. Kalau kambing dombanya 100 yang mati, dilipat gandakan Tuhan menjadi 200. Kalau lembunya 50, dilipat gandakan Tuhan menjadi 100. Tapi kalau istrinya 1, tak mungkin juga Bapak Ibu ya. Karena ada orang-orang berhitung matematika, enak juga ini. Kalau Tuhan melipat gandakan. Lalu diceraikan istrinya. Supaya nanti datang 2. Hilang 1, datang 2. Semua kita pernah mendengarkan musik Beethoven. Kalau di antara kita ada yang betul-betul merasa sakit, menderita dalam hidup ini, lalu kita putar musik Beethoven. Padahal kita tahu Bapak Ibu, Beethoven itu bukan orang yang sehat. Dia orang yang sangat menderita dalam hidupnya. Tetapi saat dia memiliki penderitaan yang luar biasa dengan Tuhan, dia memakai penderitaan itu sebagai momentum mengungkapkan, mengekspresikan perasaannya yang mendalam. Dan musik yang dihasilkan itulah yang acap banyak menghibur, menolong, menguatkan orang-orang yang sakit, termasuk kita pada saat ini. Teman-teman kita rumah sakit Katolik pada umumnya membuat speaker di seluruh ruangan kecil dan sering juga dengan memakai musik-musik seperti ini. Karena musik ini menstimulan orang yang sakit itu supaya aktif sarafnya. Sehingga kalaupun dia menghadapi sakit, tapi sakit itu tidak membuat dia menjadi lemah terus, tapi tetap bangkit melawan rasa sakitnya. Karena dia bertekun. Sama seperti penemu listrik misalnya Thomas Alva Edison, sebetulnya diceritakan 999 kali dia gagal. Baru ke 1000 kali dia berhasil mempertemukan arus listrik. Dia bisa berhasil tidak sekali 2 kali, tidak 100, tidak 500, tapi bila penting beribu-ribu kali, sehingga dengan hidup bertekun dia boleh memenangkan kehidupannya. Kalau bidan di Mesir dulu Bapak Ibu tidak bertekun menghadapi godaan dari Firaun, mereka sudah pasti akan melakukan pembunuhan terhadap anak-anak. Karena Firaun memerintahkan, hai kamu semua bidan-bidan, dokter-dokter, pergilah menolong ibu-ibu Israel yang bersalin. Tapi sambil cekeklah leher anak-anak itu. Tapi mereka lebih takut kepada Tuhan dibandingkan dengan kepada Firaun. Siapakah yang tidak merasa rugi kalau seperti Stefanus yang terus mengampuni, tapi kasihnya tidak digubris dan dilempari. Namun karena dia bertekun dalam mengampuni ini, meskipun tangan manusia mencelakai dia, tapi dia beroleh berkat dari Tuhan.
Nuh yang kita tahu juga bertekun membangun bahtera. Yang meskipun banyak orang mengatakan ini Nuh sudah menjadi orang yang kurang waras dan gila. Tapi dia bertekun terus melakukan pekerjaan Tuhan. Dan setelah bahtera selesai, datanglah hujan. Barulah orang mengetahui bukan Nuh yang kurang waras. Tapi orang-orang yang menuduh dia yang kurang waras itulah yang sesungguhnya kurang waras. Yusuf tetap bertekun mendengarkan firman Tuhan. Meskipun dia digoda oleh harta. Meskipun dia digoda oleh kekuasaan. Bahkan meskipun dia digoda oleh seks. Istrinya Potifar. Padahal sebetulnya gak ada hambatan bagi Yusuf untuk berdua-duaan dengan istri Potifar. Gak ada yang lihat. Gak ada saksi mata. Sebetulnya walaupun pengacara waktu itu gak ada data yang dibuat. Aman sebetulnya. Tapi karena dia bertekun mendengarkan Tuhan, Yusuf berpikir memang manusia tidak melihat, tapi ada Tuhan yang melihat. Maka Yusuf memilih lebih bagus di penjara ketimbang hidup di rumah Potifar dengan sekongkol dengan istrinya. Saya yakin tidak ada istri-istri kita orang Kristen lagi sekarang yang seperti istri dari Potifar ini. Dan saya lihat dari depan ini tidak ada juga. Maka diberkatilah kita semua Bapak Ibu, saling mengasihi segenap keluarga. Lalu pendamaian yang ketiga, menjadikan setiap orang percaya itu memiliki hidup tahan uji. Tahan uji itu disebut bahasa Yunaninya dokumeon. Dia tidak sanggup dihempaskan oleh godaan-godaan apapun dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau saya memberkati pasangan menikah, saya memberikan contoh seperti ini bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasihi. Kalau ada dua laki-laki dengan gadis pergi ke pantai, lalu mereka membuat I love you di pantai itu dengan unggukan pasir. Jadi laki-laki mengatakan perempuannya I love you serta gitu tapi dengan pasir. Lalu perempuan juga menuliskan I love you Johan. Mereka tertawa-tawa senang karena nama itu bisa dibentuk lewat pasir itu dengan nama yang cukup besar. Lalu tiba-tiba datanglah ombak dan gelombang menyapu habis. Yang tadi sudah buat diukur dengan tinggi tapi tiba-tiba rata dalam sedetik dengan tanah. Kalau bagi kita orang Batak secara umum, mereka akan bertanya, tanda-tanda apa ini? Jangan-jangan dia tidak lagi menjadi jodohku. Tapi kalau cinta mereka tahan uji, si Johan akan mengatakan, Sorta, ayo kita bangun, kita ukir namamu dan namaku di batu yang karang itu. Lalu mereka mengukir, si Johan mengukir I love you Sorta, dan si Sorta mengukir I love you Johan. Lalu berkali-kali datang air gelombang menyapu, tetap saja terukir di situ I love you Johan and I love you Sorta. Mohon maaf kalau ada si Sorta di sini Bapak Ibu atau Pak Johan.
Itu saja kebetulan yang ada dalam benak kita. Lalu mereka mengatakan, puji Tuhan, kita sekarang sudah tahan uji karena kita mengukir nama kekasih kita di batu yang kokoh itu. Orang yang diperdamaikan dengan Tuhan menjadikan kita tahan uji dalam hidup ini. Semua kita yang memakai perhiasan emas atau berlian itu pasti melewati proses yang sangat mendalam. Dibakar, sehingga kotoran yang mungkin melekat di debu dari emas yang kita pakai itu semakin terbuang, lalu semakin muncullah emas yang ori dari perhiasan kita itu. Keempat, sekaligus terakhir, orang yang diperdamaikan dengan Tuhan membuat jiwanya sebagai anak Tuhan yang penuh dengan pengharapan. Dan ayat 5 mengatakan pengharapan itu bukan kaleng-kaleng, tapi pengharapan yang tidak mengecewakan. Jadi bukan sembarang kita berharap kepada Tuhan, tapi pengharapan kita itu pengharapan yang kokoh, yang kuat. Kenapa seorang laki-laki kalau cintanya betul kepada perempuan, dia akan berkata, laut pun akan ku seberangi. Walaupun gak ada laut di situ, yang penting lautku seberangi. Gunung pun akan kudaki. Padahal dia ada di seborong-borong, mana ada gunung di situ. Dan malam pun akan ku tembus demi engkau si buah. Itu dia lakukan karena dia memiliki pengharapan, kalaupun sekarang gadisnya sekarang jual-jual mahal, nanti dia akan menerima cintanya juga. Tapi kalau dia tidak memiliki pengharapan yang kokoh, ya udah, kalau kamu nggak mau masih banyak garis-garis lain. Tapi kalau dia punya pengharapan yang kokoh, dia pasti akan terus mengejar. Tentunya dengan doa agar cintanya diberkati oleh Tuhan. Kami Batak Toba dengan bapak-bapak, ibu yang di Karo, saya kira tidak berbeda dengan karakter menyekolahkan anak-anak kita. Misalnya dengan gubahan lagu Nahum Situmorang, anak kokido hamuraun, dia. Seorang ayah dan ibu, apalagi yang di desa, dia mau rela menjual tanahnya, sawahnya, asalkan anaknya bisa sekolah dan menjadi seorang sarjana. Dan puji Tuhan, memang statistik di Indonesia menunjukkan kita orang Batak secara umum masih terdepan menyangkut semangat menyekolahkan anak-anak ini hingga beroleh gelar akademis yang terbanyak. Jadi kalau gelar kita sudah tidak lagi perlu khawatir. Yang kurang bagi kita ialah karakter orang akademisi itu agar sepadan dengan firman Tuhan. Dan itulah yang membuat kita menjadi gelisah. Karena orang-orang yang mengoplos Pertalite jadi Pertamax, itu juga orang-orang kita itu. Itu sebabnya kalau Tuhan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, saya sering khotbahkan, kalau bekerja di Pertamina atau di tempat lain, gak usahlah ikut-ikutan seperti itu. Kemarin saya melakukan sebuah seminar di gereja kami dengan pemuda, saya bilang ada 5 roh zaman yang sedang menghantam kita sekarang termasuk anak muda, yakni perjudian, narkoba, korupsi, human trafficking, dan kejahatan ekologis.
Lalu saya katakan satu di antaranya ialah korupsi, agar pemuda jangan terlalu baik-baik kepada orang yang meminta donaturnya, tapi dengan donatur dari korupsi. Itu tidak berbuah yang baik dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Pengharapan kita tidak mengecewakan kalau kita sungguh-sungguh mensyukuri apa yang ada pada kita. Mengapa kita bisa memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan? Karena kita memandang bukan lagi sekedar jauh mata memandang, tetapi sejauh mata iman kita melihat. Yang mengoplos beras biasa itu jadi beras premium, itu juga orang Batak itu kebanyakan. Ada pula marganya. Kalau tahun 2009 marga Simatupang pula itu. Tapi mudah-mudahan sekarang tidak ada lagi marga Simatupang yang mengoplos itu. Dan mudah-mudahan semua kita Bapak Ibu, kalau diberi kita kepercayaan lewat pekerjaan, lewat jabatan, bagi kita orang beriman itu bukan sekedar pintu mencari nafkah. Tapi jabatan dan pangkat yang Tuhan berikan bagi kita ialah tempat kita diutus oleh Tuhan melayani lewat pekerjaan itu. Sehingga jadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat dan bangsa kita. Lalu bagaimana kita membentuk diri kita? Saya membayangkan seperti bambu yang di pinggir pantai. Mungkin akarnya memang tidak begitu mendalam. Tapi jarang bambu itu rubuh. Meski angin kencang dengan badai yang kencang. Karena di tengah-tengah tubuhnya ada rongga. Rongga udara membuat dia elastis. Ke kiri, ke kanan, depan, belakang. Sehingga dia elastis dan tidak membuatnya rubuh. Maka kita pun Bapak Ibu bisa saja tidak begitu kuat dasar iman kita. Tetapi meskipun kita tidak kuat, sambil menguatkan iman kita yang kokoh, mari kita buka juga rongga hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Sehingga dengan pendamaian yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, puji Tuhan, bila pun ada kesengsaraan yang kita alami, kita akan tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji, menjadi anak-anak Tuhan yang bertekun, dan menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki pengharapan yang kokoh. Semoga Tuhan memberkati kita Bapak Ibu, memberkati anak-anak muda, memberkati tamu kita yang datang berkunjung kepada kita, dan pendamaian ini juga nanti kiranya membuat kita juga menyambut saudara-saudara kita, merasakan apa yang mereka rasakan, agar kedatangan tamu kita hari ini ke gereja yang diberkati ini menjadi sukacita bagi mereka.